segala keruwetan, kekacauan pikiran, luka batin dan lain sebagainya tuh ngumpul ya, ngumpul, dan hidup kok kayak gini gitu kan, capek gitu. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng cerita saya, bersama saya Dian Alamsah. Saya pertama-tama ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih bisa membuat video yang kedua di tahun 2020 ini di channel YouTube saya. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya doakan semoga dalam keadaan sehat, berkah, berlimpah, bahagia, damai, sejahtera lahir dan batin. Oke teman-teman semua, di video kali ini kita akan membahas tentang kesederhanaan menjalani kehidupan. Apakah kesederhanaan ini identik dengan kemiskinan? Ini menurut saya, kalau menurut saya, kesederhanaan ini tidak sejajar dengan kemiskinan, tidak sejajar pula dengan kekayaan. Akan tetapi begini, ada orang-orang yang dia kaya secara finansial tapi dia memilih hidupnya sederhana. Artinya kesederhanaan ini adalah cara hidup atau gaya hidup. Jadi kesederhanaan ini lebih tepatnya sejajar dengan kebijaksanaan. Karena dengan kita hidup sederhana, jadi kita tahu bagaimana memprioritaskan. Jadi kita tahu mana yang harus kita prioritaskan dan mana yang tidak kita prioritaskan. Contohnya, kita mampu beli mobil, tapi kita tidak melakukan itu karena kita belum butuh gitu. Kita udah mampu tuh untuk beli mobil, tapi kita nggak butuh. Di situ kita nggak beli mobil gitu, karena ya disitulah ada yang namanya kebijaksanaan. Artinya kita lebih memprioritaskan apa-apa yang kita butuhkan. Ada sebuah pepatah mengatakan begini, hidup sederhana bisa membuatmu kaya, tapi hidup banyak gaya bisa membuatmu miskin. Nah, itu kata-kata yang saya dengar dari seorang motivator ya, motivator Chinese. Mereka bilang bahwa kesederhanaan ini bisa membuat seseorang menjadi kaya, tetapi banyak gaya bisa membuat seseorang menjadi miskin. Saya mau bercerita ya tentang pengalaman hidup saya. Jadi dulu waktu saya masih muda, artinya saya belum menikah, saya tipe orang yang memang mengejar gengsi, mengejar apa-apa yang menjadi keinginan saya. Jadi ketika saya ingin A, itu benar-benar harus wajib dapat atau wajib terwujud. Jadi pola hidup saya pada saat itu, ya kalau saya menginginkan sesuatu, maka sesuatu itu harus saya dapetin. So saya sudah mengalami pola seperti itu di waktu muda. Dan yang saya rasakan pada saat itu, mulai dari hal yang terkecil ya, punya handphone itu saya nggak lama gitu, punya handphone itu nggak lama. Jadi artinya saya pengen ganti lagi. Punya handphone A, ganti lagi jadi B, ganti lagi jadi handphone C. Padahal pada dasarnya yang namanya handphone secara fungsi itu sama ya, untuk komunikasi. Tapi ya yang membuat saya gonta-ganti handphone pada saat itu karena gengsi. Karena gengsinya ada yang terbaru, beli. Termasuk pun kendaraan bermotor ya. Kendaraan bermotor saya pun beberapa kali ya, untuk pada saat dulu ya, gonta-ganti dari mulai Matic beberapa kali ganti, terus ke motor gede. Kemudian yang terakhir itu saya memiliki motor sport 250 cc yang mana pada saat itu harganya ada di angka 60 juta. Dan itu memang benar-benar motor yang saya inginkan pada saat itu, dan memang dalam prosesnya saya tidak langsung punya motor tersebut, akan tetapi ya saya menunggu beberapa saat sampai saya memiliki uang sejumlah harga motor tersebut. Dan selama motor itu selama motor itu belum saya miliki, itu saya ngeluh gitu, banyak mengeluh, saya tidak bahagia karena
saya bahagia jika saya memiliki motor sport 250 cc. Jadi saya menyandarkan kebahagiaan saya tuh kepada sesuatu yang belum saya miliki. Akhirnya saya banyak menderita. Sebelum saya memiliki motor itu, saya banyak menderita, saya banyak mengeluh, saya banyak cemberut, intinya tidak bahagia. Dan setelah motor itu bisa saya beli, itu wah, rasa bahagianya luar biasa, karena memang itu motor impian saya pada saat itu. Dan yang terjadi adalah ketika kita sudah memiliki motor itu, kebahagiaannya itu cuma sementara. Artinya nanti akan ada syarat lagi. Setelah motornya ada, itu bahagianya sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu udah hilang. Kita pengen ganti lagi, naik level lagi. Nah, pada saat itu setelah saya punya motor Ninja, saya tuh pengen ketika motor Ninja ini saya jual, saya ganti dengan mobil. Dan pada saat itu mobil yang saya inginkan itu nggak tanggung-tanggung ya. Saya pengen langsung mobil Honda Jazz RS warna merah atau putih. Pada saat itu kan gila sekali gitu, keinginan saya terus-terusan naik seperti itu. Dan memang pada saat itu saya sudah memiliki uang ya, memiliki uang ditambah motor, artinya saya sudah bertanya-tanya, saya pengen mobil tapi saya punya uang sekian sama motor sekian. Artinya kata dealer yang saya kunjungi itu bisa, katanya bisa, tinggal nambah-nambah sedikit lah. Di saat itulah alih-alih gitu, alih-alih saya punya mobil Honda Jazz RS yang saya inginkan itu, malah yang terjadi adalah motor sport saya hilang, uang saya pun hilang. Ya, benar-benar apa yang sudah saya raih pada saat itu ya kayak semudah gini, telapak tanganmu balikin, jatuh, semudah itu. Nah, dari situlah mulai ya keruwetan, segala keruwetan, kekacauan pikiran, luka batin dan lain sebagainya tuh ngumpul, dan hidup kok kayak gini gitu kan, capek gitu mengejar ini, mengejar itu gitu kan. Walaupun gitu bisa terwujud, tapi itu capek luar biasa. Terus ya karena mungkin salah pola pikir, salah mindset. Dan memang pada saat itu ya, saya itu mengejar sesuatu itu karena memang pengen dilihat orang gitu, pengen terlihat terlihat mampu, terlihat bisa begini, bisa begitu. Nah, pada saat itu ya, pola pikir saya pada saat itu, bukan sekarang ya. Kalau sekarang alhamdulillah saya bisa menikmati hidup ini dengan cara-cara yang sederhana artinya itu saya bisa menikmati hidup ini momen by momen. Jadi ada momen saya banyak duit, saya nikmati. Ada momen saya kekurangan uang, saya nikmati. Artinya tuh kayak hidup ini lebih hidup gitu. Artinya lebih apa ya? Kalau dibahasakan ini saya lebih enjoy gitu, lebih penuh dengan perasaan bahagia, penuh dengan perasaan cinta gitu. Lebih banyak tersenyum gitu kepada orang, nggak cemberut kayak dulu gitu karena melekati sesuatu. Artinya begini teman-teman, pelajarannya adalah bahwa segala sesuatu ini ada yang maha kuasa, yang maha mengatur gitu. Jadi kita jangan mengaku-aku bahwa kita bisa begini, bisa begitu gitu, karena ketika yang maha kuasa mengizinkan itu bisa terjadi, tapi ketika yang maha kuasa tidak mengizinkan, kita manusia bisa berbuat apa gitu. Kita tuh boleh punya keinginan ya, misalnya pengen mobil misalnya, pengen mobil atau pengen rumah, kita boleh punya keinginan tersebut, akan tetapi kita jangan melekati menuntut hasilnya. Jadi artinya ya kita tetap berusaha gitu, hasil ya serahkan kepada yang maha kuasa. Kenapa? Karena kalau memang sudah waktunya, sudah ada kepantasan pada diri kita untuk mendapatkan hal itu tuh akan terjadi gitu. Jadi akan indah pada waktunya gitu.
Oke, cukup. Yang penting kita ada usahanya dulu gitu. Tapi setelah usaha jangan lupa kita berserah total pada Sang Ilahi. Jadi apa ya, menurut saya ya, kalau saya bandingkan pola pikir saya, pola kehidupan saya yang dulu dengan sekarang, saya lebih menikmati yang sekarang. Jadi yang sekarang itu artinya saya menikmati hidup ini pengen sederhana, hidup ini pengen apa adanya. Hidup sederhana bukan berarti nggak punya cita-cita, bukan berarti nggak punya tujuan. Jadi tetap kita hidup sederhana, kita punya tujuan. Kita hidup sederhana itu nggak menghilangkan cita-cita, itu nggak menghilangkan. Tapi poinnya adalah jadi kita tuh bisa menikmati proses gitu, bisa menikmati proses momen by momen yang disajikan oleh Yang Maha Kuasa gitu. Jadi ketika menjalani hidup sederhana, kita tuh jadi lebih lebih punya penerimaan, lebih ikhlas menerima kehidupan ini. Terus juga ada kebijaksanaan di dalam diri. Artinya kita tuh jadi orang yang bijaksana, tahu mana yang prioritas dan mana yang tidak prioritas. Jadi begini, misalnya ya, saya ya, misalnya keuangan saya ini udah mampu untuk beli sebuah mobil, meskipun mobilnya bukan mobil mewah ya, tapi karena saya belum butuh banget, bukan menjadi kebutuhan saya, belum menjadi kebutuhan saya, ya saya tidak membeli mobil tersebut. Kita beli sesuatu itu lebih kepada kebutuhannya gitu. Kalau dulu kan lebih kepada gengsi gitu ya, pada gengsi kita. Jadi ketika kita jadi orang yang bijaksana, di situ kita akan menemukan sebuah kesadaran baru ya, kesadaran diri, yang mana kesadaran tersebut akan membuat kita menjadi orang yang hatinya itu lebih tenang, lebih damai, lebih penuh sukacita, riang gembira, bahagia. Bisa bahagia tanpa harus banyak syarat ini dan itu gitu. Jadi bahagia tanpa syarat ya, artinya bisa menikmati kehidupan ini apapun kondisinya itu. Baik teman-teman, mungkin itu saja cerita di episode video kedua ini. Bagi yang suka video saya silakan like ya, yang belum subscribe silakan subscribe, dan silakan komen di kolom komentar ya apabila ada pertanyaan atau ada tanggapan dan lain sebagainya ya. Jangan lupa lagi untuk share ya ke teman-teman media sosialnya. Terima kasih bagi yang sudah menonton, yang sudah subscribe, yang udah share, yang udah komen. Luar biasa. Saya doakan semoga teman-teman semua di dalam keberkahan, keberlimpahan, kekayaan, ketenangan, kedamaian, dan kesehatan, dan juga kesejahteraan lahir dan batin. Oke, saya Dina Lamsa, pamit undur diri. Salam kreatif tanpa batas, salam berlimpah. Terima kasih.